wakil presiden seorang psikopat. Tifa, kowe iki jane iki menungso apa kirik to? Rumangsaku kowe anggere enek kowe pasti enek Roy Suryo. Rumangsaku jan. Apa kowe iki jane gendakane apa gemblekane apa kentonane Roy Suryo apa piye? Tifa. Suruh penjara saja itu Tifa itu sama siapa? Sama polisi itu sudah. Biar jera itu. Kumpulkan dengan itu yang orang gila yang di dalam itu, yang di dalam penjara itu, yang nantang Tifa itu. Kumpulkan saja sana sudah. Susah ini orang memang. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dokter mangkrak ya, yang tidak henti-hentinya, bukan si dokter mangkrak ya, maksudnya tentang si dokter mangkrak ya, yang tidak henti-hentinya dirujak ya oleh netizen. Ya, selain karena ijazahnya sulit dilacak ya, S1-nya sulit dilacak ya kan, S3-nya belum lulus ya kan, ngaku S3 ya kan, S1 ngaku dokter tapi nggak pernah membuka praktek ya, jangan-jangan abal-abal juga. Ingatlah ya, S1 si dokter mangkrak sulit dilacak bukan karena dirahasiakan, tetapi karena memang patut diduga dia memang tidak pernah kuliah. Bahkan ya, sampai ada netizen yang bertanya, apakah si dokter mangkrak ini manusia ataukah hanya kire? Paham ya kire ya? Kire itu anak anjing sebetulnya ya. Tapi sering dianggap sebagai anjing juga gitu loh. Padahal sebetulnya kire itu anjing kecil ya. Apalagi teman-teman ya, di setiap kesempatan, di setiap ada Roy Panci, selalu ada si dokter mangkrak ya. Akhirnya netizen juga bertanya, apakah mereka berdua ini ada hubungan ya? Kalau saya jawab, ya ada hubungannya. Apa bang hubungannya bang? Apakah itu? Yaitu hubungannya mereka sama-sama mengalami gangguan kejiwaan. Minimal gangguan psikologi lah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Wakil presiden seorang psikopat. Tifa, kowe iki jane iki menungso apa kirik to? Rumangsaku kowe anggere enek kowe pasti enek Roy Suryo. Rumangsaku jan. Apa kowe iki jane gendakane apa gemblekane apa kentonane Roy Suryo apa piye? Wong kok iso padha tuwek-tuwek kelakuane kok kirik kabeh rumangsaku. Kowe iki nek ngomong nek ngino-ngino wong iki sak udele dhewe rumangsaku Jarine dokter ya toh, dokter apa kaya ngono kuwi kelakuane. Dokter kirik kuwi ya iya, cocok kowe nek kon dadi dokter kirik Fativa. Tenan, duwe cangkem ora ditata blas. Ngomongi wong pendidikan lulusan UGM, ya toh, fakultas kedokteran. Tapi kelakuane kok kirik ngono, rumangsaku wae. Kowe iki nggo jilbab ya gamisan, ya toh, ya duwe agama. Sithik eleke iki ya iso ngaji. Tapi kelakuanmu wis ngluwi-ngluwi kirik kok Tenan kok rumangsaku Kowe karo Roy Suryo ki padha, rumangsaku kok Kowe iki jangan-jangan kentonane Roy Suryo apa piye to? Demo bareng karo Roy Suryo. Ya toh, bacot ning UGM bareng karo Roy Suryo. Ya. Ngelek-elek negara, ngelek-elek pemerintah ya bareng karo Roy Suryo.
Rumangsaku kirik loro ki rumangsaku jan. Kowe iki wis tuwa-tuwa kaya ngono ki aja sembrono. Elingo. Ya to, awakmu ki sudah tuwek-tuwek. Ya. Mbok yo mikir. Ora usah gawe gaduh negara ae. Sampluk raimu iya. Rumah saku ae. Kowe iki isane ngasut rakyat ae. Apa kita mau punya wakil presiden yang sepikopat? Oh, lah dapurmu sing sepikopat kuwi dapurmu. Apa sepikopat? Apa jenenge? Sepikopat. Ayo, siapa yang bisa jawab pertanyaan yang paling menohok yang disampaikan oleh netizen barusan? Yang disampaikan panjang ya. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya ini sangat menggelitik dan menohok dan menarik untuk dijawab. Cuma saya nggak punya jawabannya gitu loh. Apakah si Dokter Mangkrak dengan si Maling Panci ini memiliki hubungan? Coba teman-teman jawab ya. Karena di setiap kesempatan ada si Maling Panci, ada juga si Dokter Mangkrak gitu loh. Podcast dimanapun barengan, di acara televisi barengan, atau di hal yang lain juga barengan. Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Lanjut. Kayak dengar suaranya Tifa saya. Ayah, ganggu aja Tifa ini. Iya kak, suaranya Tifa kak. Ngamuk-ngamuk. Gila. Ganggu orang tidur saja. Coba lihat. Suruh kak, Tifa. Saya menunggu dokter Tifa pakai baju Sofi, pakai baju orange. Adik-adik di sini kan sangat ingin kan ya? Sangat ingin kan ya? Saja sudah, Tifa itu suruh ikat saja sudah. Itu ganggu orang tidur saja. Saya mau tidur lagi itu. Tifa. Suruh penjara saja itu Tifa itu sama siapa? Sama polisi itu saja. Biar jerah itu. Kumpulkan dengan itu yang orang gila yang di dalam itu, yang di dalam penjara itu, yang nantang Tifa itu. Kumpulkan saja sana sudah. Susah ini orang memang. Ganggu orang tidur lagi. Ikat aja Pak, itu Pak, kakinya Pak, tangannya Pak, masukin karung Pak, kirim ke Israel Pak. Pakai apa Bang? Ganjel tank. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan teman-teman ya, naudzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan bagi yang saat ini sedang mengalaminya mudah-mudahan diberi kesembuhan, cepat sembuh. Dan yang sehat mudah-mudahan tidak pernah mengalami gangguan psikologi ataupun gangguan kejiwaan ya, karena itu merupakan ya sesuatu penyakit itu nggak ada yang suka gitu kan. Tetapi kalau si Dokter Mangkrak atau si Maling Panci itu mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologi kan udah nggak ada manfaatnya sama sekali gitu loh. Biar ada manfaatnya ya, ikat tangannya, ikat kakinya, masukin karung, kirim ke Israel. Minimal ada fungsinya di sana. Pakai apa Bang? Ganjel tank. Lanjut. Gara-gara Jokowi, keluarga Dokter Tifa dipermalukan dan dibully oleh masyarakat. Keluarga saya. Kalau nggak mau dibully, ya jangan ngebully orang. Dah, itu hukumnya. Tabur tuai. Ingat dong saat kamu ngebully Pak Jokowi sama keluarganya, bahkan menanyakan ijazahnya Bu Iriana yang nggak ada sangkut pautnya. Masih ingat nggak? Tobat Bu, tobat. Gua kata bilang dah, tobat. Aduh, keluarga Dokter Mangkrak dipermalukan gara-gara Jokowi. Apa ndak kebalik ya kan? Gara-gara kamulah Jokowi sekeluarga itu merasa dipermalukan di hadapan rakyat Indonesia, bahkan di mata dunia, walaupun ya sebagian besar masyarakat Indonesia atau sebagian besar masyarakat internasional yang mengetahui isu ini, mereka sebagian besar meyakini bahwa Pak Jokowi tidak pernah melakukan pemalsuan ijazah seperti yang Anda tuduhkan. Kenapa? Ya karena berdasarkan pengamatan mikroekspresi dan makroekspresi ya, juga pendekatan linguistik dari diksi-diksi yang Anda gunakan dalam berbicara ya, itu mengindikasikan kalian ini kurang 1 sendok. Bagaimana mungkin orang percaya dengan orang kurang 1 sendok kecuali orang tersebut sama-sama kurang 1 sendok gitu loh, paham nggak? Aduh, lanjut. Tega-teganya Anda mencaci maki kami.
sebagai pengacau, sebagai penghina. Selamat sore, salam cerdas dari salah satu rakyat bangsa Indonesia. Bu Tifa dan kawan-kawan, saya kira statement Bu Irma Suryani tidak salah bahwa rombongan Anda itu sebagai pembuat gaduh bangsa ini. Yang Anda sebut 260 juta rakyat Indonesia yang tidak percaya ijazah Jokowi itu tidak benar, karena salah satunya saya, bahwa saya tidak akan pernah mempertanyakan ijazah Jokowi karena itu sudah berlalu, sudah tidak ada gunanya lagi. Dan kalau Anda sebutkan bahwa cukup ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi lalu masalah akan selesai, Anda berani bersumpahkah bahwa ketika ijazah Pak Jokowi ditunjukkan masalah ini akan selesai? Saya kira tidak akan pernah selesai dengan kelompok-kelompok Anda ini. Kita bayangkan saja, sekali lagi saya ucapkan, UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazahnya saja tidak Anda percaya, tidak dipercaya oleh rombongan Anda. Bareskrim yang sudah melakukan pemeriksaan secara digital forensik dan lain-lain dengan teknologi dan lain-lain, itu juga tidak Anda percaya. Sehingga saya sangat yakin bahwa ketika ijazah aslinya ditunjukkan langsung pun oleh Pak Jokowi, rombongan Anda tidak akan bakal percaya. Makanya benar statement teman-teman Bu Irma Suryani bahwa rombongan Anda itu hanya pembuat gaduh. Udahlah, rombongan Anda itu hanya ingin memporak-porandakan bangsa Indonesia. Dan saya yakin karena Anda tuh dulu tuh pendukung mati-matiannya Anies. Saya itu sampai heran kadang-kadang. Setelah ada Anies ini muncul di permukaan, muncul di panggung politik ini, kok Indonesia ini jadi gaduh gitu loh. Mbok ya udah, buat apa sih perdebatan ijazah yang begitu bertele-tele ini? Dan sekali lagi buat TV, buat teman-teman podcast, stasiun-stasiun TV nasional, jangan dikasih panggung mereka-mereka ini biar masalah ini mulai mereda, tidak jadi perhatian publik lagi. Kami sebagai rakyat itu jengah, bosan dengan perdebatan yang tidak ada gunanya ini. Terima kasih, salam cerdas, selamat sore. Ya, saya menarik sekali teman-teman ya, dengan pernyataan netizen barusan ya, cukup panjang, tetapi di bagian tengah tadi ada kata-kata yang menurut saya sangat menggelitik dan menarik ya. Sebetulnya ini bukan hal baru karena sudah sering dibahas, yaitu mereka sebetulnya hanya menginginkan ya, melihat ijazah Pak Jokowi. Jadi tidak perlu dibawa ke pengadilan, Pak, kami tidak perlu Anda polisikan, kami hanya ingin melihat, kami hanya ingin Anda menunjukkan ijazah kepada kami. Setelah itu selesai, pret. Saya tidak percaya. Kenapa? Ya karena memang motif mereka tidak hanya sekedar ingin melihat, tidak hanya sekedar ingin menyaksikan, tidak hanya sekedar ingin mencari kebenaran. Motif mereka sebetulnya adalah kebencian dan sakit hati, ya. Jadi menurut saya permintaan mereka agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ini adalah jebakan Batman sebetulnya. Begitu Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, justru ya ijazah tersebut ya, ijazah asli yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu akan dijadikan bahan oleh mereka untuk terus menyerang, menyakiti, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Pak Jokowi. Mereka akan semakin bersemangat untuk mengatakan ijazah Jokowi palsu. Jadi bagaimanapun ditunjukkannya ya ijazah Pak Jokowi itu, mereka akan mengatakan itu gitu loh ya. Makanya nggak perlu Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Lanjut. Dr. Tifa dan Roy Suryo terlihat sangat senang saat mempermalukan Jokowi. Apa bisa kemudian bibir ya? Tapi anehnya sekali lagi apa? Temuan-temuan ini itu nanti akan juga terus berkembang. Bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit gitu kan ada tuduhan gitu kan. Itu sengaja tuh biar main panjang. Enggak. Siapa yang mau perpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri misalnya nih loh ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga sebenarnya. Harus diperiksa. Iya, apalagi nanti dilihat fotonya itu foto siapa? Iya. Coba dicocokkan dengan Dumatno Budi Utomo. Nah, itu juga termasuk, Dok. Kan seseorang tuh kan kalau misalnya bibirnya dulu itu tipis, apa bisa kemudian bibir ya? Iya, jadi ketemu gitu kan.
Operasi kali dia. Kalau yang saya tadi sampaikan itu karena itu struktur tulang. Ya. Tapi kalau ornamen ya seperti bibir tebal gitu kan. Kan sekarang ada filler. Ini nggak bisa ini kan. Jadi kayak mata tulang mata yang jarak kemudian hidung. Nah, itu adalah anatomi. Tapi pertanyaan sederhana yaitu dok sama semuanya. Kalau dari dulu giginya udah rapi, kenapa sekarang udah rapi? Kecuali dulu giginya berantakan aja deh. Kemudian dirapiin. Atau mungkin ada peristiwa apa kali ketimpa kelapa. Jadi maksudnya akan kan kita nggak tahu ya. Karena gini, jadi gigi yang rapi milik si mahasiswa itu. Bukan Dumatno juga. Jadi si mahasiswa kita sebut aja jadi mahasiswa kehutanan yang ada dulu. Itu makanya giginya rapi kan. Itu kaitannya juga rahangnya juga tirus. Nah gigi yang gigi berantakan ini kan rahangnya kotak di bawah. Coba lihat. Apa saya katakan? Ya kan? Pada video sebelumnya ini barusan. Kalau Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya, menunjukkan ijazahnya di hadapan orang-orang dungu ya dengan EQ 78 ini, tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi bagi teman-teman ya yang saat ini masih menganggap ijazah Pak Jokowi itu palsu, atau teman-teman sebangsa dan setanah air yang berada di kubu sebelah, tidak berada di kubu bersama kami, Ternak Mulyono, ya kan? Nah, berhentilah untuk meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Selain Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya karena itu merupakan dokumen pribadi, juga ketika Pak Jokowi mau menunjukkan ijazahnya pun tidak akan menyelesaikan masalah. Apa buktinya bang? Ya video barusan. Yang dikatakan oleh si maling panci itu apa barusan? Tidak serta-merta akan menyelesaikan persoalan jika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Akan diteliti dulu. Sementara dia bukan seorang pakar peneliti. Hanya saja dia mengaku-ngaku sebagai seorang ahli telematika. Ahli telematika cap kentut menurut saya ya. Orang sekolahnya aja nggak ada urusannya dengan telematika. Mengklaim dirinya sebagai ahli telematika. Dasar panci. Lanjut. Kalau memang kamu yakin ada pemalsuan, lapor ke mahkamah, ajukan bukti. Jangan ngoceh di YouTube, jangan nyinyir di Twitter. Karena rakyat sekarang cerdas. Mereka bisa bedain mana kritik, mana cacian, mana pengawasan, mana fitnah. Dan kamu, Tifa, makin hari makin kelihatan. Bukan pembawa pencerahan, tapi pion propaganda yang gagal paham soal etika dan logika. Dan sekarang kita masuki wilayah yang lebih dalam. Peta kekuatan di balik narasi Tifa. Karena Tifa itu bukan tokoh tunggal. Dia bukan peluru yang nyasar. Dia itu amunisi. Pertanyaannya sekarang, siapa yang nembak? Begini cara kerja mereka. Pertama, bikin keraguan. Kedua, sulut emosi publik pakai topik sensitif seperti keaslian ijazah presiden. Ketiga, mainkan media sosial seolah-olah ada perlawanan rakyat. Keempat, mereka tunggu reaksi negara. Kalau negara diam, mereka bilang, lihat, negara takut. Kalau negara klarifikasi, mereka bilang, lihat, negara panik. Dan Tifa adalah bidak dalam skenario ini. Coba kita ingat, Tifa itu bukan akademisi netral. Dia itu aktivis politik yang dibungkus dengan jas dokter. Dan banyak sekali ucapannya di masa lalu yang menunjukkan bahwa dia sudah penuh kebencian terhadap Jokowi sejak lama. Orang yang benci nggak mungkin bisa jadi pengamat jujur. Karena di matanya, semua yang Jokowi lakukan salah. Dia bisa bilang angin pun bergerak salah kalau Jokowi yang meniup. Dan lucunya lagi, dia menyerang Jokowi bukan dari sisi kebijakan. Bukan dari ekonomi, bukan dari infrastruktur, bukan dari geopolitik. Tapi dari fotokopi ijazah. Ini kayak orang nggak bisa menang debat soal isi kepala, lalu pindah ke ngebahas warna sepatu. Padahal kalau kita bongkar satu persatu, ijazah Jokowi itu sudah diverifikasi ke institusi pendidikan yang bersangkutan. UI menyatakan ijazah itu sah. Kemendikbudristek menyatakan ijazah itu teregistrasi resmi. Bareskrim menyatakan identik, sah, dan tak ada unsur pemalsuan. Bahkan dalam dunia forensik, kata identik bukan berarti mirip. Itu istilah teknis yang menunjukkan dokumen cocok 100% dengan arsip resmi, baik konten, struktur, maupun metadatanya. Tifa sok bicara forensik, tapi tak ngerti istilah paling dasar. Ngomong identik bukan asli itu sama aja kayak bilang kembar itu bukan manusia. Logikanya jungkir balik. Dan yang paling parah, dia menghina institusi hukum. Dia seolah menuduh Bareskrim berbohong, seolah polisi itu main mata, seolah penyidik yang berpuluh tahun berkarya itu bisa disetir oleh satu pihak. Pertanyaan buat Tifa,
Kalau kamu nggak percaya polisi, nggak percaya UI, nggak percaya negara, yang kamu percaya siapa? Dukun politik di belakang panggung? Sponsor fitnah? Makanya publik harus sadar, ini bukan sekadar soal ijazah. Ini adalah skenario terstruktur untuk mendelegitimasi pemimpin dan negara. Karena kalau presiden bisa dijatuhkan kredibilitasnya hanya karena narasi receh soal ijazah, maka ke depan nggak ada lagi presiden yang aman. Semua bisa difitnah, semua bisa diserang. Dan bangsa ini akan terus-menerus jatuh dalam lingkaran kebencian yang dibuat-buat. Dan itu yang mereka mau. Dan kali ini kita tutup narasi ini dengan tamparan logika, fakta, dan prestasi yang tak bisa disangkal bahkan oleh Tifa dan kawan-kawan yang hidupnya hanya bisa bernyanyi sumbang di tengah kemajuan. Pertanyaannya sekarang sederhana. Kalau benar Jokowi ijazahnya palsu, kalau benar dia cuma tukang kayu yang menyusup ke istana, lalu siapa yang bangun jalan tol 2040 km? Siapa yang menyambungkan Papua ke Indonesia Barat dengan Trans Papua? Siapa yang bikin Bandara Internasional Kertajati, WIE, dan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa? Apa itu dibangun pakai ijazah palsu? Siapa yang buat 16 juta petani, nelayan, UMKM bisa langsung terima bantuan lewat digitalisasi keuangan negara? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kanal Braja Musti ya. Jadi barusan konten barusan videonya merupakan materi yang kami ambil dari Braja Musti. Nah, gimana menurut teman-teman terkait narasi yang disampaikan oleh Braja Musti barusan? Nah, kalau sepakat silakan tulis di kolom komentar. Kalau saya sih sangat sepakat ya. Lanjut. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas? Aduh Pak, Dokter Mangkrak ya kan. Biasanya itu kan manusia itu memiliki apa namanya ya? Memiliki seperti hubungan batin gitu ya, sesama gender ya kan, sebangsa dan setanah air ya kan, satu kota, satu suku ya kan, primordialisme istilahnya ya kan, kemudian satu agama dan juga ada satu gender gitu loh, sama-sama perempuan. Tapi nyatanya apa? Si Dokter Mangkrak justru sebagian besar dirujak oleh orang yang sama-sama perempuan. Ya iyalah, ya kan? Orang Dokter Mangkrak ngomongnya ngawur. Bisanya flying victim. Oke, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.